kepada Ibu Andriani, boleh kami persilahkan untuk maju. Kami undang naik ke atas panggung. Ke atas panggung. Saya boleh bercerita sedikit mengenai Ibu Andriani dengan nama lengkap Anastasia Josephine Andriani. Lahir di Gombong 22 Desember 1942 dan memulai belajar dirigen sejak sekolah guru atas di Stella Duce Yogyakarta dari tahun 59 sampai tahun 62. Dan kemudian memulai aktivitasnya menjadi dirijen semenjak tahun 1963. Betul Ibu ya? Boleh kita berbincang sedikit nih Kang Igno. Boleh. Mungkin kita di tengah-tengah. Ya? Iya. Oke. Boleh dibantu mic-nya Kakak? Iya, Kang Igno dan Ibu Andriani. Ini kalau boleh cerita sedikit bagaimana perjalanannya Ibu lahir di Gombong, kemudian saya lihat pernah melatih dari Gombong kemudian terdampar di Bogor, Ibu. Boleh diceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, Bu Andriani? Terima kasih. Seperti tadi telah diceritakan, saya bersekolah SGA, Sekolah Guru Atas di Stella Duce Yogyakarta tahun 1959 sampai 1962. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu, silakan. Nah di dalam belajar di SGA itu, saya mendapat guru seni suara yang begitu luar biasa baiknya ya. Mengajar dari teori dan vokalnya. Namanya Ibu Hendro Suwarno, dan saya mendapatkan itu teori lengkap A sampai Z, apa juga dari mulai not balok menyalin, not angka ke balok, balok ke angka dan sebagainya, dan juga vokal. Kemudian pada waktu ujian akhir praktek, kebetulan saya dapat Bapak Daljono, ayahnya Rianto, kakeknya Lisa Rianto, dan saya menyanyikan lagu ciptaan dia. Nah setelah saya lulus dari Stella Duce itu, saya mulai mengajar tahun 1962 di Semarang SMP ya, SMP Gunung Dalam. Hanya 1 tahun, kemudian saya pindah ke desa saya di Gombong, itu 1963 dan 1964 saya mengajar SD. Saya senang juga SD maupun SMP. Nah sejak itu saya mulai berkecimpung di dalam mengajar kor anak-anak. Ya di sekolah itu SD Pius namanya. 6364. Kemudian 65, 66 saya mengajar di SMP Santa Maria Fatima, Gembala Baik Jakarta. Kebetulan saat itu Ani SBY murid saya kelas 2 SMP. Dan saya juga mengajar kesenian. Nyanyi untuk lomba segala macam itu. Dari situ saya pindah ke Bogor, Regina Pacis tahun 67-68. Saya juga mengajar nyanyi juga ya untuk anak-anak juga, sampai sekarang bekas murid masih ingat di mana saya ngajar nyanyi itu. Kemudian tahun 67-68 saya sempat ikut kor Sicilia yang dipimpin oleh Ibu Sampoyo. Kemudian tahun 69 saya menikah. Saat itu tidak boleh mengajar lagi karena menikah oleh suster RP ya. Ada peraturan dulu, tapi tahun 70 boleh. Nah setelah itu saya absen sedikit berapa tahun karena punya anak, belum aktif di gereja. Kemudian tahun 1980 berapa itu, 83 saya mengajar kembali di di SDBM. Tahun itu saya mulai aktif di gereja, nyanyi-nyanyi dengan ya dulu juga ada nyanyi dengan patroli segala macam ya. Aktif juga, masih ikut nyanyi-nyanyi kor paroki dipimpin oleh Romo almarhum Romo Lori. Nah, kemudian
tahun 83 itu saya juga membentuk KUR SDBM. Saya bentuk dan itu pelayanan juga di gereja. Waktu itu kita nyanyi masih di belakang altar. Oh ya, anak-anaknya banyak sekali. Pernah kami nyanyi Natal itu 75 anak, saya masih ingat. Kayak apa kemeriak di belakang altar. Bisa dibayangkan. Ya. Nah, 20 tahun yang di SDBM. Selama itu saya mendirikan juga KUR, yaitu Mater Dei. Mungkin supaya Bapak Ibu tahu juga teman-teman, kenapa saya pakai nama Mater Dei. Mula-mula dari KUR karismatik, karismatik yang di RP itu pelindungnya Maria. Saya pikir karena pelindungnya Bunda Maria, saya pakai Mater Dei, ya Ibu Tuhan. Nah, itu lama juga ya sampai sekarang. Saya sampai 26 tahun kali kalau nggak salah. KUR itu zaman kepala parokinya ada Romo Harjono, ada siapa macam-macam waktu itu ya. Sampai 26 tahun, nah saya keluar dari Mater Dei. Tapi masih diterusin, saya nggak tahu lagi ya. Selama itu juga, saya tahun 2003 saya pensiun dari SDPM, saya rindu dengan anak-anak. Lalu 2004 saya dirikan KUR anak dengan nama Deo Gracias. Ya. Mengapa saya beri nama Deo Gracias? Deo Gracias katanya Romo siapa waktu itu saya lupa, atau Monsinyur Angkur saya juga lupa. Syukur kepada Allah. Karena saya pikir begini, anak-anak adalah anugerah dari Tuhan. Kita pantas mensyukuri. Jadi syukur kepada Allah. Makanya KUR anak itu saya dinamakan Deo Gracias. Dan KUR Deo Gracias ini bersejarah juga ya. Karena pernah kami tuh bikin CD bukan untuk gagah-gagahan. Tapi enggak, waktu itu teman saya, salah satu teman yang di pendiri Deo Gracias ke Flores. Di Flores ke panti asuhan, ada panti asuhan miskin sekali. Kemudian ke saya katakan, Bu An, itu kesian amat ya, kalau kita bisa bantu kan bagus. Ya gimana ya, apa rekaman ya, tapi kan dari mana duitnya gitu. Kemudian ada salah satu namanya Pak Petrus itu mengatakan, Bu An, rekaman aja, lah duitnya mana Pak? Saya ada studio, nggak usah bayar. Ibu bayar arrangernya aja, katanya gitu. Oke. Nah kemudian kami dengan waktu itu organis Agung Pras itu tahun 2000 berapa itu? 2004 saya dirikan Deo Gracias. Nah kemudian pada waktu rekaman itu juga pengalaman luar biasa. Kebetulan orang tua murid itu, orang tua anak-anak betul-betul mendukung ya. Kalau kami nyanyi keliling Ibu Bapak. Disupport ya Bu ya. Ya luar biasa. Di Bandung, di Jakarta beberapa gereja betul. Di Panas, makin mendung, keliling pokoknya. Keliling ya. Ya, baik, kami mengumpulkan dengan jual CD. Luar biasa. CD itu juga kami, aduh itu kopinya bagaimana duitnya. Teman saya Ibu Christine namanya, mungkin ada yang kenal. Bu An, pakai aja duit saya dulu. Kalau mau kopi berapa? 3.000 keping atau apa waktu itu, bukan ternyata masih meninggalkan jejak ya. Puji Tuhan ada bentuk CD. Aduh, saya itu ingat sekali dia berasa. Baik. Kemudian, boleh tepuk tangan untuk Ibu Andriani. Keren banget Bu Andriani. Nah kemudian begini, dari hasil itu anak-anak bisa menyumbang ke Flores 60 berapa juta gitu ya, ke panti asuhan di Flores. Kemudian ke panti seminari sinilah ya dulu. Iya, berapa gitu saya lupa. Kemudian di anak-anak SDBM, karena saya pikir gini, banyak anak-anak yang tidak bisa membayar uang sekolah atau STTB. Saya pergi ke BM, saya tanya dan saya utarakan bahwa anak-anak mau nyumbang dari hasil itu. Kemudian kami bisa menyumbang 3 jutaan gitu, bayarin berapa anak. Tepuk tangan sekali lagi untuk
Ibu Andriani. Untuk Tuhan, bukan untuk Wah, luar biasa saya. ya dengan Dan teman-teman yang berjuang saat itu sebagai pegiat senior paduan Aduh. suara. Betul ya. Kami senang sekali dengan Nana. Dan waktu rekaman mungkin Bapak Ibu tahu, itu capek kan. Ada yang sakit, dia datang dijemput oleh Bu Christine, dia ada kendaraan jemput untuk rekaman juga. Nah pada waktu itu rekaman lagu Derek Dewi Maria kalau nggak salah. Tadi sempat ada ditampilkan ya. Iya, Iya, betul. Nah anaknya Bapak di sini ada anaknya Dio Gracias, Pak Yosep. Tadi Anda Bu Yosep kan yang dari BM SMA BM. Oh iya, Serjo, betul. Serjo. Iya. Anak dia masih 5 tahun belum bisa baca. Nah waktu rekaman dia harus apa tuh? Apa Bu? Salam Mengeja. Iya. Oh, Jawa. menghafal. Iya, bahasa Jawa. Iya, Iya. betul, betul. Baca Jawa ya. Dia baca Jawa gitu. Dia belum bisa baca, kemudian diajarin. Nah itu pengalaman yang bagus. Nah Iya. kemudian Tepuk tangan Tepuk sekali tangan lagi. lagi. Pengalaman Ibu Andriani usianya hampir sama dengan Keuskupan Bogor hidupnya. Tapi juga pengalaman berpaduan suaranya juga panjang sekali. Dan hari ini Iya, dan hari ini juga kita Baik, saya komentar. Inilah salah satu aset ya. Saya selalu mengajak umat bagaimana kita bisa berkontribusi, memberi persembahan kepada Tuhan. Bu Adriani dengan segala kemampuannya sampai ini veteran ya Bu ya. Ya. Jadi aktif terus dan meskipun tidak tampil ke hadapan umat, beliau ini tetap produktif. Sangat rajin ngirim video beliau nyanyi. Ya, tepuk tangan untuk Bu Adriani. Dan saya setuju apa yang ditempuh oleh Bu Adriani. Barang siapa mau awet muda, rajinlah menyanyi. Yang bilang itu adalah seorang artis Bogor, namanya Vina Panduwinata. Beliau menyarankan orang yang paling sehat adalah yang rajin menyanyi. Maka saya kalau misal nyanyi, tidur pun nyanyi. Karena syaraf-syaraf di sini semua tergerakkan dan itulah yang bikin sehat. Maka kalau orang selalu menolak untuk nyanyi, rugi sendiri. Karena apa? Cepat tua. Nah, Bu Andriani, ini ada apresiasi yang sangat-sangat begitu luar biasa dari umat. Ya, wes, ayo foto sih. Oke, silakan berfoto. Romo. Ya, silakan Romo-romo juga maju ke depan. Ya. Oke, silakan boleh Romo Markus Lukas